pemirsa, guna memastikan kasus aborsi yang dilakukan siswi SMK di Kota Kuala Tungkal, Polres Tanjung Jabung Barat menggelar konferensi pers ungkap kasus aborsi. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda hari ini? BTV News kembali hadir menyapa Anda pada malam hari ini dengan menghadirkan sejumlah informasi terkini, menarik dan inovatif, serta berbagai peristiwa yang terjadi di dalam Provinsi Jambi. Bersama saya, Christine Hutajulu dalam BTV News selengkapnya. Berita pertama pemirsa, guna memastikan kasus aborsi yang dilakukan siswi SMK di Kota Kuala Tungkal, Polres Tanjung Jabung Barat menggelar konferensi pers ungkap kasus aborsi. Dari hasil penyelidikan mendalam dari Satreskrim Polres Tanjung Jabung Barat terhadap kedua tersangka ARP dan SAP, kedua tersangka terbukti sah melakukan aborsi. Menurut dari keterangan ARP yang merupakan kekasih korban dari almarhum DM, perbuatan aborsi yang direncanakan tersebut bukan karena paksaan dari ARP, namun kemauan sendiri dari almarhum DM sebab almarhum DM malu kehamilannya takut diketahui pihak keluarga karena perut almarhum DM semakin membesar sehingga rencana aborsi tersebut harus dilakukan. Kapolres Tanjung Barat AKBP Padli menjelaskan untuk kedua tersangka ARP dan SAP telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka telah terbukti sah menghilangkan nyawa seseorang sebab aborsi proses lahiran dilakukan secara ilegal. Bahkan ARP dan almarhum DM yang merupakan sepasang kekasih ini masih berstatus mahasiswa dan mahasiswi di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Palembang. Dijelaskan Padli awalnya korban DM dan tersangka ARP berangkat dari Palembang menggunakan mobil rental menuju Kota Kuala Tungkal. Sebelumnya, sepasang kekasih tersebut telah berkomunikasi dengan tersangka SAP dan kemudian SAP mengarahkan untuk menuju Hotel Setia Jaya. DM dan ARP berada di hotel selama 2 hari dan selama 2 hari itu pula SAP memberikan sejumlah obat kepada DM untuk obat menggugurkan kandungan DM. Namun setelah itu proses aborsi dilakukan tersangka SAP di dalam kamar mandi hotel. Dengan perlengkapan seadanya tersangka SAP melancarkan aksinya. Lahiran dilakukan secara normal. Namun tersangka RAP sempat mendengarkan tangisan bayi namun hanya sesaat saja. Sebab bayi yang baru dilahirkan dimasukkan tersangka SAP di dalam air berisikan ember. Selain itu, SAP meminta gunting kepada ARP untuk memotong plasenta yang belum keluar. Bahkan SAP kemudian meminta ARP untuk mencari pembalut dan plastik hitam untuk membungkus bayi yang meninggal tersebut. Bahkan dari hasil pendalaman tersangka SAP diberi upah sebesar Rp2.300.000 dan baru pertama kali dilakukan SAP. Saudara ARP sepakat untuk menggugurkan kandungannya. Kemudian P merental sebuah mobil BG 1146O jenis mobil Avanza yang kemudian digunakan oleh tersangka ARP dan almarhum saudari DM untuk berangkat dari Palembang menuju Kuala Tungkal. Dan sekira pukul 19.30 di hari yang sama ya, di hari Jumat tanggal 27 Januari tahun 2023, almarhum saudari DM bersama dengan tersangka saudara ARP ini berangkat dari Palembang. Kemudian tiba di Kuala Tungkal pada hari Sabtu tanggal 28 Januari. DM menghubungi saudari SAP menyampaikan kedatangannya di Kuala Tungkal dan kemudian diarahkan oleh saudari SAP untuk check-in di kamar 207 di hotel yang tadi. Intinya sudah menerima dan kemarin untuk jenazah sudah kami serahkan kepada pihak korban dan sudah dimakamkan di kampung halamannya. Kalau untuk pengakuan baru 1 kali. Namun demikian rekan sekalian masih kami dalami apabila nanti kami temukan fakta baru ya tentunya kami akan sampaikan kepada rekan.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini kedua tersangka dikenakan pasal berlapis. Adapun pasal yang disangkakan kedua tersangka yakni pasal 338 ancaman 15 tahun penjara, pasal 348 ayat 2 ancaman pidana 5 tahun penjara, pasal 80 ayat 3 diancam 15 tahun atau denda 3 miliar rupiah. Kontributor BTV Ari Yusuf melaporkan dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat.